Melanjutkan video sebelumnya tentang sintesis dan reaksi pada ether, maka dalam video ketiga ini, bagian ketiga ini, kita akan membahas mengenai sintesis dan reaksi pada suatu epoksida. Epoksida telah kita singgung di video pertama, merupakan ether siklik segitiga, sehingga dia adalah ether siklik yang paling sederhana, sekaligus juga paling reaktif. Kenapa? Karena cincin segitiga memiliki sudut ikatan hanya 60 derajat, sehingga memberikan regangan sterik yang sangat besar untuk atom karbon tetrahedral yang atau oksigen tetrahedral yang seharusnya bersudut 109,5 derajat. Sehingga ketika cincin itu mengalami pembukaan, terjadi keleluasaan sterik yang besar pada struktur tersebut. Nah, oleh karena itu, epoksida itu menjadi istimewa. Meskipun dia ether siklik, dia bersifat paling reaktif. Ini berbeda dengan ether siklik lainnya, seperti tetrahidrofuran, yang strukturnya telah kita perkenalkan di video sebelumnya, atau 1,4-dioksana, yang strukturnya diberikan di sini. Justru ether-ether siklik ini lazim dipakai sebagai pelarut, yang menandakan bahwa sifatnya relatif lembab. Nah, berikut bagaimana epoksida disintesis. Epoksida yang paling tinggi produksinya di dunia adalah etilena oksida. Ini adalah struktur etilena oksida, atau yang juga kita kenal namanya adalah oksirana, juga kita kenal dengan nama epoksietana, atau kita namai juga sebagai oksasikloropana. Nah, produksi etilena oksida dalam industri itu menggunakan gas oksigen dengan katalis perak oksida pada suhu 300 derajat Celcius. Etilena oksida banyak diproduksi sebagai bahan baku dari etilena glikol, terutama di negara-negara dengan 4 musim yang banyak membutuhkan etilena glikol ini sebagai bahan anti beku pada air radiator atau pada bahan-bahan lain yang harus dicegah pembekuannya. Nah, tetapi metode ini hanya berguna untuk sintesis etilena oksida dalam industri dan tidak bisa dipakai untuk epoksida lainnya yang lebih rumit strukturnya. Untuk menyintesis epoksida yang lain, kita menggunakan metode oksidasi alkena dengan perasam. Perasam itu adalah bentuk lebih teroksidasi lagi dari asam karboksilat. Kita tahu asam karboksilat adalah RCO2H, maka kalau perasam adalah RCO3H. Contohnya adalah asam perasetat, CH3CO3H. Ini bisa digunakan untuk mengoksidasi alkena menjadi epoksida. Perasam yang banyak dipakai untuk mengubah alkena menjadi epoksida ialah asam metakloroperbenzoat atau metakloroperbenzoic acid, MCPBA. Ini adalah struktur dari MCPBA dan kita lihat oksigen yang berwarna merah ini adalah oksigen yang sifatnya netral atau bahkan dianggap cenderung elektrofilik. Kita bisa lihat di sini C di sini parsial positif, maka O di sini parsial negatif. Sementara H kita tahu mengemban parsial positif. Maka oksigen yang ini tidak begitu jelas muatan parsialnya apa, karena dia diapit oleh hidrogen yang parsial positif dan oksigen yang parsial negatif. Maka ini sering disebut sebagai oksigen netral atau oksigen berkarakter elektrofilik atau dalam sintesis organik. Nah, oksigen ini karena sifatnya yang netral atau elektrofilik tadi dapat mengadisi ikatan rangkap. Karena atom oksigen mengadisi, maka reaksi adisi tersebut sekaligus merupakan oksidasi. Dan produknya tentu saja akan menghasilkan epoksida ke salah satu sisi. Artinya tidak mungkin kita punya epoksida yang tangan satunya ke atas, tangan satunya ke bawah. Tentunya epoksida itu harus sama-sama kedua ikatannya ke atas atau ke bawah karena akan membentuk cincin segitiga. Ini adalah produknya dan ini adalah produk sampingnya yaitu metakloro
benzoat. Istilah per itu menunjukkan keadaan yang lebih teroksidasi lagi ya dari asam karboksilat itu. Nah, selain menggunakan asam metakloroperbenzoat, ini mungkin reaksi yang paling banyak dipakai saat ini untuk mengubah alkena menjadi epoksida. Ada alternatif reaksi lain namanya adalah magnesium monoperoksi eftalat atau MMPP. Jadi ini adalah strukturnya. Jadi kita tahu asam eftalat itu memiliki 2 buah karboksilat di posisi orto dari suatu cincin aromatik, tapi di sini ada monoperoksi. Jadi salah satunya itu menjadi CO3H. Nah, ini juga stabil dan aman lazim dipakai dalam pelarut etanol. Karena satu hal yang harus dicermati saat setiap bekerja dengan senyawa-senyawa dengan tingkat oksidasi yang cukup tinggi seperti ini adalah selalu ada potensi bahaya yang harus bahaya ledakan terutama yang harus diantisipasi dalam bekerja. Tapi ini bukan berarti kita menjadi paranoid atau tidak menggunakan itu, tapi selalu harus ada kewaspadaan di dalam setiap pekerjaan. Nah, tadi sudah saya singgung bahwa oksidasi pasti berlangsung dari sisi yang sama. Adisi pasti dari sisi yang sama. Karena nggak mungkin oksigen mengikat satu tangan dari atas, terus satu tangan lagi diikat dari bawah. Tentu kedua-duanya harus dari atas, sama-sama dari atas, atau sama-sama dari bawah. Maka dari itu, adisi perasam ini berlangsung secara sin. Jadi secara stereoselektif dari satu sisi, sehingga produk epoksidanya juga akan terbentuk secara stereospesifik. Ini kurang lebih gambaran mekanisme reaksi yang terjadi, bagaimana atom oksigen yang merah ini diadisi pada suatu alkena, sementara sisanya tertata ulang untuk menjadi produk samping asam karboksilatnya. Ya, silakan Anda coba-coba merangkaikan panah-panahnya sendiri, coba tuliskan ulang supaya paham mekanismenya. Nah, akibat adisi sin tersebut, apabila kita mengawali reaksi dengan menggunakan misalnya cis-2-butena, maka epoksida yang dihasilkan juga akan bergeometri cis. Jadi stereospesifik cis. Jadi akan dihasilkan cis 2,3 dimetil oksirana. Dan telah kalian pelajari di kimia organik 1, struktur epoksida ini memiliki bidang simetri ya di sini. Karena kalau kita bagi 2 molekul di sini, maka bidang sebelah kiri dan kanan akan terbagi sama. Maka ini meskipun memiliki 2 buah pusat stereogenik di C2 dan C3, secara keseluruhan struktur ini adalah suatu bentuk meso yang akiral. Berbeda dengan kalau kita memulai reaksi dengan menggunakan trans 2-butena. Kalau trans 2-butena yang bereaksi, maka hasilnya ada trans 2,3 dimetil oksirana. Yang karena tidak simetris, jadi kalau kita bagi 2 di sini, CH3 yang satu ke atas, satu ke bawah, tidak sama. Maka kita akan mendapatkan sepasang enantiomer produk trans 2,3 dimetil oksirana. Silakan Anda berlatih sendiri untuk menamai ini R atau S, yang ini juga R atau S. Cara ketiga untuk menyintesis epoksida ialah melalui pembentukan halohidrin pada alkena. Jadi alkena diadisi elektrofilik oleh suatu asam hipohalit, hipoklorit, hipobromid ya pada alkena. Nah, yang dibuat secara in situ dengan memasukkan gas atau halogen dan air sehingga membentuk halohidrin. Nah, halohidrin ini kemudian mengalami apa yang telah kalian pelajari di video kedua sebagai sintesis Ether-Williamson, namun reaksinya secara intramolekul. Jadi OH ini akan dibasahkan oleh basa sehingga menjadi alkoksida. Kemudian alkoksida ini akan segera melakukan substitusi nukleofilik secara intramolekul pada atom tetangganya membentuk struktur epoksi sikloheksana. Yang menarik di sini, basa yang dipakai bisa basa NaOH, padahal suatu alkohol. Tidak lain karena pembentukan cincin ini mendorong kesetimbangan ke arah kanan. Dan itu yang membuat meskipun OH ini reaksinya membentuk kesetimbangan dengan NaOH, artinya lebih baik sebenarnya kalau digunakan reaksi seperti
NaH begitu. Nah, tetapi NaOH bisa dilakukan dalam kasus ini karena ada dorongan kesetimbangan. Selain itu juga jangan dilupakan bahwa basa yang terlalu kuat barangkali akan menciptakan kompetisi. Kompetisi dengan apa? Karena ini juga alkil halida, dan alkil halida kita tahu bisa mengalami reaksi SN2 atau E2 juga dengan suatu nukleofilik kuat atau basa kuat. Jadi satu hal yang harus dipertimbangkan di sini adalah kekuatan basa yang dipakai. Jangan sampai reaksi yang diharapkan tidak terjadi, malah reaksi samping yang lebih dominan. Oke, itu adalah 3 cara untuk sintesis epoksida. Cepat ya, tidak selama bab-bab sebelumnya. Nah, jadi kuncinya Anda harus paham bagaimana perasam digunakan untuk menyintesis epoksida dan bagaimana kemungkinan pembentukan epoksida melalui reaksi siklisasi secara intramolekul. Nah, di buku McMurray ini adalah soal-soal yang bisa kalian pakai. McMurray edisi ke-7, silahkan berlatih sendiri. Nah, itu adalah sintesis epoksida. Sekarang bagaimana epoksida bereaksi? Nah, sudah disinggung di awal tadi bahwa epoksida memiliki cincin segitiga yang sangat terikat atau strain, sehingga mudah mengalami pembukaan cincin untuk merelaksasi halangan sterik yang besar ketika dia harus bersudut hanya 60 derajat dari idealnya 109,5 derajat. Nah, maka dari itu epoksida mudah sekali mengalami reaksi yang namanya pembukaan cincin. Nah, salah satu reaksi pembukaan cincin ini sebetulnya telah kalian pelajari saat belajar sintesis alkohol, yaitu ketika Anda mereaksikan reaksi Grignard dengan epoksida untuk menghasilkan alkohol primer. Nah, di sini kita akan melihat secara lebih mendalam bagaimana regioselektivitas reaksi yang terjadi apabila epoksida yang bereaksi itu tidak simetris. Karena itu akan sangat ditentukan oleh kekuatan dari nukleofili yang digunakan. Mari kita lihat bersama-sama. Kalau kita gunakan nukleofili yang bersifat kuat, Anda sudah mengenal apa itu nukleofil kuat dan apa itu nukleofil lemah saat belajar SN2 dan SN1 pada alkil halida. Nah, nukleofil kuat karena dia kuat dan biasanya nukleofil kuat itu juga merangkap sebagai basa kuat, maka mekanismenya berlangsung pada suasana basa. Basa bertindak sebagai preaksi. Dalam ini nukleofil kuat bertindak sebagai preaksi. Dan karena dia kuat, sebagaimana halnya SN2, dia akan mudah sekali melakukan serangan secara langsung pada tapak elektrofilik, pada epoksida atau pada yang lain, tanpa harus ditambahkan katalis. Nah, serangan seperti halnya SN2 itu menyukai posisi yang kurang terhalangi secara sterik. Jadi, kalau kita lihat di sini, kalau kita punya epoksida, yang sebelah kiri ini primer, yang sebelah kanan ini sekunder karena dia memiliki gugus alkil tambahan, maka kalau mekanisme yang kita gunakan adalah suasana basa dengan nukleofilik kuat, jadi kita menggunakan basa alkanolat di sini, RO- atau alkoksida dalam pelarut yang merupakan asam konjugasinya, yaitu ROH, maka Anda bisa lihat bahwa RO- itu akan menempel di karbon yang halangan steriknya lebih kecil, sehingga membentuk RO terikat ke CH2. Memutus ikatan ini sehingga menjadi R aksen CHOH. Ringkasnya, nukleofilik kuat akan menyerang karbon epoksida yang kurang tersubstitusi, yaitu yang halangan steriknya lebih rendah. Itulah regio kimia dari reaksi pembukaan cincin epoksida menggunakan nukleofilik kuat. Mirip seperti SN2. Mekanismenya kurang lebih sebagai berikut. Jadi lihat bahwa basa nukleofilik kuat menyerang atau menyubstitusi pada karbon yang primer, yang lebih sedikit halangan steriknya dan membuka cincin di sini.
Ini penting untuk Anda ingat karena serangan ke sisi yang lain akan menghasilkan produk yang berbeda dan bukan itu yang didapatkan. Sehingga Anda lihat setelah terbuka cincin yang menjadi seperti ini, maka alkanolat yang dihasilkan kemudian mengalami protonasi dari pelarut, makanya akan sangat baik kalau pelarutnya merupakan asam konjugasi dari basa yang dipakai supaya gugus pergi yang lepas bisa kembali berfungsi sebagai basa untuk tahap selanjutnya. Nah, ini adalah produk yang dihasilkan yang saya tulis ulang supaya mirip dengan senyawa yang ada di sini. Oke, jadi untuk nukleofilik kuat, serangan berlangsung pada karbon epoksida yang kurang tersubstitusi, yang halangan steriknya lebih rendah. Nah, bagaimana kalau nukleofilinya adalah nukleofili yang lemah? Oh, sebelum itu maaf. Contoh ini adalah contoh-contoh pembukaan cincin epoksida terdorong basa tadi. Sekaligus juga melatih beberapa nama yang mungkin agak sulit untuk Anda tuliskan. Seperti ini misalnya, ini namanya adalah metilena sikloheksana oksida. Ya, jadi Anda lihat di sini ketika gunakan OH-. OH- itu adalah suatu nukleofilik kuat, maka OH- ini akan membuka cincin itu di karbon primer ini. Sehingga kita lihat terbuka hasilnya adalah seperti ini. Ini juga sama, OC2H5 akan masuk ke sini. Ya, bedanya karena ini menggunakan OH-, ya, bukan OC2H5, maka Anda kalau di sini salah buka, salah serang, misalnya ini nyerangnya ke sini, hasilnya masih sama. Karena kita tahu epoksida kalau membuka cincinnya juga berubah menjadi alkohol, menjadi OH. Jadi ketika yang menyerang juga OH, Anda salah serang mungkin nggak jadi masalah. Tapi ketika penyerangnya adalah etoksida seperti ini, maka Anda tidak boleh salah serang. Etoksida ini harus masuk ke C yang ini, membuka cincin di sana. Sehingga OH-nya ada di sini, OC2H5-nya ada di sini. Dan namanya menjadi 1 etoksi 2 propanol. Ya, seandainya Anda salah membuka, tentunya produknya akan menjadi 2 etoksi 1 propanol dan bukan itu yang terbentuk. Dan ini mengingatkan saja bagaimana reaksi Grignard telah Anda pelajari bisa digunakan untuk membentuk bereaksi dengan epoksida, membentuk alkohol dengan tambahan 2 atom karbon dibandingkan dengan reaksi Grignard-nya. Alkoholnya biasanya alkohol primer kalau epoksidanya sederhana. Tapi kalau epoksidanya tidak sederhana, bisa saja dihasilkan alkohol yang tidak primer. Nah, jadi reaksi Grignard sebagai nukleofilik kuat itu menganut mekanisme ini juga. Ya. Sekarang bagaimana kalau nukleofilnya lemah? Maka nukleofil lemah perlu dibantu oleh suatu katalis. Katalisnya katalis asam. Kenapa harus asam? Karena konsepnya sama seperti kenapa alkohol kalau melakukan reaksi substitusi nukleofilik atau eliminasi harus didahului dengan suasana asam. Karena kita tahu OH akan mengikat H+ sehingga menjadi OH2+ yang merupakan gugus pergi yang lebih baik. Di sini pun demikian. Jadi ether dalam epoksida akan mengikat H+ sehingga terprotonasi sehingga menjadi gugus pergi yang lebih baik. Akibatnya meskipun nukleofilinya lemah karena yang diserang sekarang menjadi lebih reaktif, maka reaksi bisa berlangsung. Sebelumnya nukleofil lemah tidak cukup kuat untuk bisa membuka cincin epoksida. Dengan bantuan H+ yang memudahkan cincin epoksida untuk dibuka, maka nukleofilik lemah bisa melakukan serangan. Nah, serangan pada karbon epoksida masih sama seperti pada nukleofilik kuat, artinya menyerang karbon epoksida yang kurang tersubstitusi apabila karbon epoksida ini semuanya primer atau sekunder. Jadi kita lihat ini primer, ini sekunder. Ya. Nah, maka
alkohol, dalam ini ROH sebagai nukleofil lemah, juga akan menyerang ke posisi yang kurang tersubstitusi. Karena di sini hanya primer atau sekunder. Tidak demikian halnya jika salah satu karbon itu tersier. Maka alkohol justru akan menyerang karbon epoksida yang lebih tersubstitusi. Karena posisi tersebut menjadi lebih karbokationik. Artinya lebih stabil apabila membentuk karbokation. Jadi di sini kita bisa lihat sekaligus saya tunjukkan bagaimana katalisis asam bekerja ya. Jadi O akan terprotonasi menghasilkan OH+ sehingga mudah untuk diputus ikatan ini. Dan alkohol Anda perhatikan karena di sini ada yang tersier, maka dia menyerang ke karbon yang tersier itu. Sehingga setelah protonnya diambil lagi, dihasilkanlah produk ini sebagai hasil akhir. Jadi akan berbeda. Jadi kalau nukleofil kuat tadi selalu menyerang ke karbon yang kurang tersubstitusi, kalau nukleofil lemah itu bisa menyerang karbon yang kurang tersubstitusi, tapi juga bisa menyerang karbon yang lebih tersubstitusi. Bergantung pada apakah ada karbon tersier di dalam epoksida yang diserang olehnya. Berikut ini beberapa contoh pembukaan cincin epoksida berkataliskan asam. Sekali lagi, kalau epoksidanya juga simetris, kalau reaksi yang digunakan juga notabene adalah air atau OH-, dalam hal ini air dengan asam, maka tidak menjadi persoalan bagi Anda karena semua pasti membentuk OH-OH ya, artinya nggak akan tertukar karena dua-duanya pasti menghasilkan OH. Tapi di sini akan mulai diperkenalkan bahwa produknya itu akan bergeometri trans. Trans 1,2 sikloheksanadiol. Kenapa? Karena air yang menyerang akan menyerang dari sisi bawah, artinya sisi arsir, sisi alfa, dan bukan menyerang dari sisi beta atau sisi pasak penuh ini. Karena sisi beta atau sisi atas ini sudah terdapat jembatan atau cincin epoksida yang memberikan halangan bagi air untuk menyerang dari sisi tersebut. Sehingga air mau nggak mau akan menyerang dari sisi yang berlawanan, yaitu dari sisi arsir. Itu sebabnya OH yang pasak penuh ini berasal dari cincin epoksida yang terbuka. Sementara OH yang pasak arsir ini berasal dari air yang menyerang. Gitu. Nah, ini contoh bagaimana kalau epoksidanya tidak simetris. Di sini ada primer, ada sekunder, belum ada tersier. Maka kita bisa simpulkan Cl- di sini akan menyerang ke karbon yang kurang tersubstitusi. Itu sebabnya kenapa produk dengan Cl di sini, sementara OH-nya terbuka di sini, yaitu 1-kloro-2-propanol, itu mendominasi 90%. Sebaliknya, produk Cl- menyerang pada karbon yang lebih tersubstitusi di sini, membuka OH, itu menjadi 2-kloro-1-propanol, itu hanya produk minor, hanya 10%. Ini contoh yang menunjukkan bahwa serangan oleh nukleofili lemah itu akan lebih banyak di karbon yang kurang tersubstitusi ketika hanya primer atau sekunder. Tapi begitu ada tersier di sini, Anda bisa lihat bahwa Cl- menyerang ke yang kurang tersubstitusi itu hanya 40%. Ya. Sementara Cl- menyerang ke karbon yang lebih tersubstitusi itu mencapai 60%. Jadi contoh ini mengilustrasikan bagaimana regiokimia dalam serangan oleh nukleofil lemah itu agak lebih rumit dibandingkan kalau yang melibatkan nukleofil kuat. Semoga cukup bisa dipahami ya. Nah, ini adalah latihan-latihan yang perlu kalian kerjakan, simple tapi latihannya sederhana, digunakan hanya etilena oksida biasa, jadi produknya Anda bisa ethernya simetris, karena epoksida simetris, jadi mudah ya memutuskan serangan. Tinggal Anda tahu nggak nih fungsi-fungsi reaksi ini nanti kalau membuka produknya jadi apa.
Ya, silahkan dibaca-baca lagi juga materi-materi yang sebelumnya telah diajarkan. Demikian pula untuk nomor 2, untuk mendapatkan 1 pentanol dari 1 propanol, Anda tidak mungkin melibatkan hanya 1 tahap. Pasti harus terdapat beberapa tahap reaksi untuk itu. Dan reaksi yang digunakan tidak bisa hanya dari reaksi di bab ini saja, tapi juga melibatkan reaksi-reaksi yang telah Anda pelajari di bab sebelumnya, bahkan di kimia organik 1. Nah, inilah titik di mana kimia organik mulai tampak rumit bagi sebagian mahasiswa, karena sepertinya reaksinya banyak sekali. Nah, itu akan menjadi lebih rumit kalau kalian menghafalkan reaksi-reaksi tersebut. Berusahalah selalu untuk memahami setiap reaksi baru, dan sehingga ketika reaksi itu terkumulasi dengan reaksi-reaksi sebelumnya, tidak memberatkan kalian untuk menghafal apa produknya. Itu adalah pembahasan mengenai reaksi pada epoksida yang seluruhnya adalah tentang pembukaan cincin. Ini adalah soal-soal latihan dari buku McMurray yang dapat kalian kerjakan terkait dengan reaksi pembukaan cincin pada suatu epoksida. Ya, Anda perhatikan dari waktu ke waktu semakin banyak reaksi yang harus Anda kuasai dan reaksi itu sambung menyambung. Nah, jadi rajin-rajinlah berlatih. Karena berlatih sambil menulis adalah satu-satunya cara untuk dapat menguasai kimia organik dengan baik. Nah, sebagai bagian terakhir dari video ini, saya akan menerangkan apa yang disebut dengan nama ether mahkota atau crown ether. Jadi ether mahkota ini senyawa yang menarik, ether siklik yang menarik. Dia ditemukan pada awal tahun 1960-an oleh Charles Pedersen dari DuPont Company. Ciri khasnya strukturnya siklik dengan unit berulang. Anda bisa lihat di sini OCH2 CH2, OCH2 CH2, OCH2 CH2 dan seterusnya. Dan format namanya adalah X mahkota Y. Dengan X menunjukkan jumlah atom penyusun cincin. Seperti di sini misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 atom penyusun cincin. Sementara Y adalah jumlah atom oksigennya. 1, 2, 3, 4. Itu sebabnya ini dinamai 12 mahkota 4. Ini dinamai 15 mahkota 5. Ini ada 18 mahkota 6 dengan wujud yang berbeda-beda. Karena kita bisa lihat struktur 15 mahkota 6, 5 ini kan nggak terlalu rapih ya. Maka kita bisa lihat wujudnya cairan. Sementara di sini dengan struktur yang lebih rapih, biasanya memiliki titik leleh yang cukup tinggi sehingga bisa berwujud padatan pada suhu kamar. Nah, penggunaan utama dari ether mahkota itu adalah untuk mengompleks kation. Kation yang ukurannya sesuai dengan ukuran rongga ether yang terbentuk di dalam struktur ether mahkotanya. Jadi kita lihat di sini ada 18 mahkota 6 yang dimodifikasi bagian kiri dan kanannya dengan cincin sikloheksil. Maka namanya adalah disikloheksil 18 mahkota 6. Ini struktur ini. Nah, ketika kita memiliki kalium permanganat KMnO4 dan kita tahu kalium permanganat itu sifatnya polar, sementara disikloheksil 18 mahkota 6 ini sifatnya non-polar. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah adanya sistem oksigen dalam kerangka ether mahkota ini memungkinkan dia mengelat kation dari KMnO4 tersebut, yaitu kationnya kation K+, sehingga menyisakan MnO4-. Akibatnya apa? KMnO4 kalau dia kita campurkan dengan benzena langsung, misalnya dengan pelarut organik, dia tidak larut. Tapi kalau KMnO4 ini kita campurkan dengan ether mahkota ini, baru kemudian kita campurkan benzena, maka KMnO4 yang notabene anorganik bisa larut dalam pelarut benzena yang organik dan nonpolar. Sehingga kita bisa memiliki larutan KMnO4 dalam benzena yang berwarna ungu, sehingga disebut benzena ungu. Nah, ion apa yang dapat terkelat oleh struktur ether mahkota ini tentunya bergantung
apakah diameter ionnya itu cocok dengan diameter rongga dari eter mahkota. Pada kasus eter mahkota yang 18 mahkota 6 ini, diameter rongganya itu sekitar 2,6 sampai 3,2 angstrom. Maka ion K+ yang diameternya 2,66 angstrom itu cocok untuk berada di sini. Ketika eter mahkotanya lebih kecil, seperti 15 mahkota 5, maka dia cocok untuk Na+, karena diameternya cocok dengan dia. 12 mahkota 4 misalnya cocoknya untuk Li+. Dengan begitu, dia selektif terhadap kation apa yang dapat dikelat oleh eter mahkota itu. Jadi selektif, tidak semua kation bisa masuk ke dalam rongga. Karena kalau ionnya terlalu kecil, tentunya akan lolos di rongga itu. Ionnya terlalu besar, tentunya tidak muat di dalam rongga itu. Sehingga selektivitas pengompleksannya juga tinggi eter mahkota ini. Nah, peran eter mahkota yang dapat mengelat kation, sementara anion dibiarkan bebas, itu sebetulnya mirip dengan peran ketika kita belajar bagaimana pelarut aprotik polar seperti DMF, DMSO, atau HMPA meningkatkan nukleofilisitas dalam reaksi SN2. Maka eter mahkota itu juga sebenarnya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan reaksi substitusi. Misalnya di sini kita punya benzil bromida direaksikan dengan kalium asetat kalau di dalam pelarut asetonitril. Karena kalium asetat ini sifatnya polar, dia tidak larut dalam asetonitril yang non-polar. Maka produk substitusinya, meskipun kita tahu waktu pada saat belajar kompetisi substitusi nukleofilik dengan eliminasi, kita belajar bahwa ion asetat ini sangat tinggi kemungkinan substitusinya dan hampir nggak ada eliminasi. Tapi kalau reaksinya dalam asetonitril karena ketidakcocokan polaritas di sini, reaksi hanya berlangsung 5% rendemennya tanpa menggunakan eter mahkota. Tapi begitu digunakan 18 mahkota 6, K+ ini akan dikelat, sehingga ion ini menjadi telanjang, dan bisa sangat kuat menyerang ke sini, maka rendemen bisa meningkat sampai 100%. Jadi eter mahkota juga bisa menjadi salah satu cara untuk meningkatkan nukleofilisitas dalam reaksi SN2. Asalkan ion logam positifnya berukuran cocok dengan diameter rongga dari eter mahkota yang digunakan. Nah, di alam sendiri, mekanisme pengikatan selektif ion logam oleh senyawa dengan struktur makrosiklik itu banyak dijumpai. Nah, misalnya di sini ada senyawa yang namanya non-aktin. Ini bukan eter mahkota. Ini bukan eter mahkota. Namun, kita bisa lihat di sini ada 8 atom oksigen membentuk struktur yang dikenal namanya struktur makrosiklik. Jadi struktur cincin yang berukuran sangat besar. Anda bisa hitung sendiri ini segi berapa. Nah, ternyata rongga yang dibentuk di sini itu nantinya juga akan selektif untuk mengikat atau mengelat K+. Nah, senyawa ini makanya digunakan pada transport selektif K+, tetapi tidak Na+ melintasi membran sel. Tentunya transport ion Na+, K+ merupakan salah satu proses penting yang dipelajari dalam biokimia ya, ketika kita mempelajari mekanisme pengangkutan atau transport selular di dalam tubuh. Ya, ini adalah akhir dari bahasan tentang eter mahkota sekaligus mengakhiri video bagian ketiga ini. Di video bagian keempat kita akan beralih ke gugus fungsi yang lain, yaitu ke senyawa-senyawa yang berbelerang, yaitu tiol dan sulfida. Bahasan tentang epoksida dan eter mahkota diakhiri sampai di sini. Selamat berlatih. Terima kasih.